Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Nining Hukubun selaku host yang akan memandu kita pada acara di hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aktivitas akademik pada kampus Tiada Ramantual. Telah ada bersama saya Bapak Usman Ahmad Doan, Esos MSc. Beliau selaku narasumber yang akan memaparkan apa yang nanti saya tanyakan. Ya Pak, bentar lagi tahun ajaran baru telah tiba. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan proses akademik yang ada pada Tiada Ramantual yang mungkin nanti diketahui oleh kalangan masyarakat dan juga mahasiswa yang nanti akan masuk ke sini. Yang pertama, bagaimana mekanisme proses pembelajaran di Tiada Ramantual? Silahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan proses akademik, proses perkuliahan yang ada di kampus Tiada Ramantual. Bahwa pada prinsipnya Tiada Ramantual sebagai lembaga pendidikan tinggi itu melakukan proses pembelajaran yang hampir sama dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya pada umumnya. Yakni sebelum memasuki proses perkuliahan itu adalah dari sisi kelembagaan dari bagian akademik menetapkan jadwal perkuliahan semester, baik semester ganjil maupun semester genap pada setiap tahun akademik yang berlangsung, dengan menetapkan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang ada dan memberikan penugasan kepada para dosen yang dianggap memiliki kompetensi untuk mengelola mata kuliah tersebut. Dan itu secara umum kemudian diumumkan kepada seluruh sivitas akademika dan juga mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang barangkali itu adalah mekanisme yang selama ini berlaku. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian apa saja kurikulum yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kampus Tiada Ramantual? Nah, pada umumnya kurikulum di kampus Tiada Ramantual itu tidak berbeda dengan kampus-kampus lain. Kita punya kurikulum yang bersifat spesifik di bidang ilmu administrasi, ilmu sosial pada umumnya, dan juga kurikulum nasional, dan masuk juga pada kurikulum itu MBKM, kurikulum MBKM. Ya, nah tentu saja dari sisi muatan kurikulum itu ada spesifikasi yang membedakan satu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, tapi ada mata kuliah yang sama, ya, misal mata kuliah dasar umum. Dan untuk melihat spesifikasi itu, maka kurikulum itu ada pada kurikulum keahlian pada masing-masing kampus, termasuk di kampus Tiada Ramantual. Ya, itu saja Pak? Ya. Oh ya, baik. Selanjutnya, tadi Bapak sempat menjelaskan terkait dengan kurikulum MBKM. Kira-kira apa sih kurikulum MBKM itu? Ya, baik. Jadi kurikulum MBKM itu satu model kurikulum yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi khususnya, dan umumnya juga di pendidikan menengah sampai pendidikan dasar, di mana salah satu inti penting dari kurikulum itu adalah berupaya untuk meningkatkan kecerdasan mahasiswa, membentuk kepribadian, dan bagaimana mahasiswa itu menjadi kelompok pembelajar yang mandiri. Ya. Itu saja Pak? Itu barangkali MBKM. Kira-kira dari mahasiswa yang ada di kampus Tiada Ramantual, apakah dari mereka di sini sudah ada yang pernah mengikuti proses MBKM atau belum Pak? Ya, alhamdulillah untuk mahasiswa di kampus Tiada Ramantual dalam kaitan dengan keikutsertaan pada proses MBKM itu ada beberapa program yang sudah diikutsertakan, baik yang di
langsung difasilitasi oleh pemerintah maupun dalam bentuk MBKM mandiri. Misalnya adalah untuk program kampus mengajar, itu ada beberapa mahasiswa pada 2 periode yang berbeda itu dilibatkan dalam program kampus mengajar, dan mereka tersebar di beberapa sekolah baik di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan sampai di Kepulauan Aru untuk mengikuti MBKM itu dalam rangka mengikuti proses kampus mengajar sebagai salah satu bagian dari program MBKM itu sendiri, dan itu dia memberikan nilai positif kepada institusi maupun kepada mahasiswa itu sendiri, karena dia telah berinteraksi dengan situasi yang berbeda dengan lingkungan kampus pada khususnya. Dan yang berikut itu adalah pertukaran mahasiswa. Ada beberapa orang mahasiswa dari kampus dia yang pada tahun 2004 itu mereka mengikuti pertukaran mahasiswa di 2 perguruan tinggi di Pulau Jawa, dan satu hal yang barangkali selama ini masih kami lakukan di kampus ini adalah terkait dengan MBKM mandiri dalam kaitannya dengan magang. Nah, magang itu mahasiswa semester akhir itu ditempatkan di beberapa instansi pemerintah, ya, maupun BUMN. Tujuannya adalah mereka melakukan proses pembelajaran, proses belajar untuk bekerja, sehingga satu ketika apabila mereka sudah menjadi alumni atau lulusan itu mereka sudah punya bekal pengetahuan untuk beradaptasi terhadap dunia kerja. Dan alhamdulillah ada di antara beberapa mahasiswa yang mengikuti magang itu mereka diterima sebagai pekerja pada instansi tertentu. Nah, kali itu penjelasan terkait dengan MBKM itu. Tentu saja banyak hal daripada MBKM itu belum dilaksanakan secara keseluruhan. Itu tergantung lagi dengan kesiapan dan kemampuan institusi untuk menghadapi persoalan itu, tapi paling tidak sudah memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam proses itu sendiri. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan MBKM. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan jumlah dosen dan juga kualifikasi pendidikan pada kampus Theodora Mantual. Ya. Kan, Pak? Baik, untuk tenaga dosen atau tenaga pengajar itu selama ini yang ada itu sudah memenuhi rasio kebutuhan minimal untuk dosen, ya. Dan rata-rata dosen itu berkualifikasi akademik magister atau S2, dan sementara ada dosen kita juga yang melakukan studi lanjut di program doktor. Ya, mudah-mudahan dia ke depan akan memberikan nilai yang lebih positif bagi umat. Amin, Pak. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Baik, selanjutnya kira-kira dosen Theodora Mantual sudah memiliki jabatan akademik atau belum, Pak? Ya, itu hal yang penting untuk dijelaskan juga bahwa dosen di kampus Theodora Mantual, sebagaimana juga kampus lain, ini dosen-dosen kita ada yang sudah memiliki jabatan akademik dosen, ada yang berjabatan akademik sebagai asisten ahli, ada juga sebagai rektor, dan ada di antara beberapa orang dosen yang berusaha untuk ke depan mereka akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang lektor kepala. Tentu saja ada yang belum ini, tapi dia mengalami transformasi atau proses untuk memiliki kepangkatan akademik. Jadi itu butuh proses, butuh satu kerja keras. Dan ini yang selama ini diusahakan untuk teman-teman dosen itu bisa memiliki jabatan akademik itu secara keseluruhan. Ya. Baik, selanjutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan apakah Theodora Mantual mendorong untuk dosen melakukan penelitian dan pengabdian bagi masyarakat? Silahkan, Pak. Ya, jadi kampus ini dia
mengemban 3 misi besar. Sebuah lembaga pendidikan tinggi itu dia mengemban 3 misi besar, yaitu misi yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, dosen itu pada umumnya itu dia melakukan 3 aspek itu, tapi dengan volume yang beragam. Ada yang lebih fokus ke aspek pendidikan dan pengajaran, ada yang sudah masuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat itu, maka kami tetap sharing dengan teman-teman untuk bagaimana kita meningkatkan kuantitas maupun kualitas penelitian itu. Tentu ini membutuhkan satu proses yang selalu berkesinambungan. Dan untuk pengabdian masyarakat itu tiap tahun itu dosen terlibat dalam proses pengabdian masyarakat secara langsung, terutama pada saat pelaksanaan kuliah kerja nyata, di mana dosen langsung menjadi pendamping mahasiswa di lokasi-lokasi kuliah kerja nyata untuk mendampingi program pengabdian kepada masyarakat. Jadi program itu sudah dilaksanakan secara paralel antara Tridharma perguruan tinggi itu, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tapi tentu harus dikasih semangat untuk mereka lebih meningkatkan itu, dan kalau bisa ke depan mereka sudah bisa mengakses penelitian yang lebih tinggi, penelitian yang lebih paten, sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas. Dan itu dia membutuhkan sebuah proses yang harus dilakukan secara berulang-ulang kali. Ya, baik Pak. Kira-kira bagaimana sih kinerja dosen yang ada pada kampus Tiada Mantual? Silahkan Pak. Ya, salah satu hal penting dalam satu lembaga pendidikan tinggi itu adalah terkait dengan dosen itu sendiri. Dosen itu dia adalah menjadi lokomotif yang menggerakkan semua proses Tridharma perguruan tinggi itu ke depan. Oleh karena itu kami di sini saling mengasah antara satu dengan yang lain untuk berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, ya, terutama di bidang Tridharma perguruan tinggi. Tentu saja itu butuh proses. Nah, di antara kinerja dosen itu ada yang sudah melakukan pengabdian masyarakat, penelitian yang masih bersifat sederhana, tapi kami berusaha untuk ke depan dia lebih paten lagi, lebih kuat lagi dalam itu. Dan di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen tidak hanya melakukan interaksi di kelas, tapi untuk memperkuat bahan pembelajaran itu, masing-masing beberapa di antara teman-teman dosen itu sudah punya inovatif yang lebih ini lagi, sehingga alhamdulillah mereka bisa berkarya, misalnya menulis buku ajar sebagai bahan ajar dan sebagainya. Itu adalah kinerja dosen. Tentu saja ini butuh proses yang lebih panjang, butuh proses kita tetap ini. Jadi kita belum sampai pada tingkat yang optimal sekali, tapi kalau itu tidak kita dorong, maka produktivitas dosen atau kinerja dosen itu tidak ditingkatkan. Maka kinerja ini terpulang lagi kepada masing-masing dosen, setiap individu dosen, apakah dia mau melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas dirinya atau tidak, ataukah ini. Tapi lembaga secara umumnya itu tetap memberikan dorongan, memberikan motivasi, semangat untuk bagaimana teman-teman dosen itu bisa melahirkan kinerja yang baik, ya. Karena perguruan tinggi itu akan lebih baik kalau memangnya ada peningkatan kinerja daripada dosen. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada saya secara pribadi dan kepada teman-teman pada umumnya untuk bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna untuk dirinya, lembaga, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Barangkali itu saja. Ya, baik. Jadi yang tadi Bapak jelaskan itu semuanya berpulang pada kita sendiri ya. Kalau kita mau maju berarti kita harus berusaha gitu ya Pak? Ya. Ya baik. Mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan aktivitas akademik pada kampus Theodor Mantual. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian kata yang lain mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya. Sebelum kita tutup nih Pak. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, maka kami meminta untuk kampus ini kita senantiasa tingkatkan kualitasnya, terutama di bidang tridharma pendidikan tinggi dan penunjang, dengan mencari peluang-peluang untuk bagaimana kinerja kelembagaan ini ditingkatkan dan memperbaiki hal-hal yang belum kita capai. Tentu saja ada banyak hal yang belum kita capai, meskipun ada yang sudah dicapai, tapi masih banyak yang harus kita benahi. Maka itu penting untuk kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat berkelanjutan, sehingga ke depan harapannya adalah bagaimana kampus ini dia menjadi satu wadah yang ikut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Barangkali itu saja, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Saya Nini Hukubun selaku host yang telah memandu acara di hari ini, dan Bapak Usman Matdoan, Esos MSI yang selaku narasumber kita di siang hari ini. Memohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah kami ucapkan. Berjumpa lagi nanti kita pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.